Kepala PPS Cilacap hadiri bakti nelayan di Pangandaran. Bertempat di Pelabuhan Perikanan Cikidang Pangandaran, Rabu 22 September 2021, bakti nelayan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi 4 DPR RI dihadiri oleh Kepala PPS Cilacap Imas Masriah. Kegiatan bakti nelayan di Pangandaran ini bersamaan dengan kunjungan kerja anggota Komisi 4 DPR RI Asep A. Maushul Afandi. Sebanyak 1.000 paket bantuan operasional melaut juga diserahkan kepada nelayan setempat. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula perwakilan dari DPRD Kabupaten Pangandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Forkompimda Kabupaten Pangandaran, serta dari Kepolisian, TNI, dan HNSI Pangandaran. Bapak nelayan dengan ibu nelayan kok vaksinnya menurun. Oleh karena itu kami ini lagi pendataan yang sebenarnya berapa totalnya dari nelayan-nelayan yang ada di Pangandaran yang tadi saya sampaikan kurang lebih 5.300 untuk mengikuti program vaksin yang insya Allah mungkin minggu depan. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap Imas Masriah dalam sambutannya menjelaskan bahwa dengan semakin besarnya kontribusi PNBP Perikanan terhadap pendapatan negara, maka semakin terbuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kehadiran Bapak di tengah-tengah kita pada hari ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap kemajuan sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap di Pangandaran. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak subsektor perikanan tangkap menjadi salah satu program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pangandaran telah dirasakan oleh masyarakat nelayan. Dengan harapan pencapaian-pencapaian yang telah diraih dapat diakselerasikan ke depannya. Apresiasi yang mendalam tentunya kami sampaikan juga kepada para nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa kerja keras dan jasa saudara-saudara sekalian, kita semua tidak mungkin dapat menikmati hidangan ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan. Saudara-saudara pula yang secara nyata turut menggerakkan perekonomian nelayan di tanah air. Hidup nelayan! Semangat Bapak dan Ibu ya, hidup nelayan. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pangan akan menjadi bekal kami di eksekutif dan legislatif untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan ke depan. Kami yakin bahwa bekerja bersama dalam satu sinergi yang harmonis adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini maju pesat. Terkait dengan kebijakan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, sampai dengan saat ini kontribusi pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan masih kecil. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Rusmana dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak ya Bapak, semoga Diterangkan oleh Kepala PPS Cilacap saat membacakan sambutan Dirjen Perikanan Tangkap pada kegiatan bakti nelayan di Pelabuhan Perikanan Cikidang Pangandaran bahwa dengan PNBP, perikanan tangkap yang meningkat, kegiatan bantuan dan pemberdayaan nelayan dapat lebih sering kita lakukan dengan volume dan jangkauan yang jauh lebih banyak dan luas. Saat ini juga telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan yang disampaikan pada hari ini juga menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Di samping itu, pada subsektor perikanan tangkap telah banyak pula hal-hal yang telah dilakukan seperti penerapan protokol kesehatan di kapal perikanan dan pelabuhan perikanan, relaksasi kebijakan, bantuan bakti nelayan, dan bantuan sarana penangkapan ikan, bantuan pengembangan usaha nelayan, dan lain-lain. Monggo nanti mangga Bapak dan Ibu menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dan harapan kepada Bapak kita yang terhormat. Beliau nanti akan mengawal Bapak dan Ibu
semoga bisa tahun depan tersampaikan dan sampai di sini bantuannya begitu Bapak. Kita semua berharap selain Bapak Ibu selalu sehat. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah menyerahkan amanah untuk menyampaikan pesan dari Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi program-program kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa diwujudkan untuk kesejahteraan nelayan. Asep A. Mausul Afandi dalam sambutannya meminta agar nelayan tetap patuh kepada protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan berharap bahwa bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan untuk mendukung kegiatan menangkap ikan di laut. Selain protokol kesehatan, diharapkan agar masyarakat segera melakukan vaksinasi COVID-19. Anggota Komisi 4 DPR RI juga mengapresiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP yang rutin menggelar kegiatan bakti nelayan di beberapa daerah di Indonesia. Selain penyerahan bantuan, kegiatan seperti ini dinilainya dapat membuka ruang untuk berdiskusi dan menyaring aspirasi nelayan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini program secara nasional. Kalau masalah kita bawa karena lalu disuntik kita vaksin tidak dibawa, tidak sampai mencapai 70%. Dia mau naik-naik. Jadi lamun aina Pangandaran tenepi karena level 1, jangan harap pengunjung bakal banyak. Ketika pengunjung tidak ada, tahu kan dijual ke mana? Sebagus apapun. Terus keluarnya apa lagi? Ya, urusan sembako, alat juga jadi rusak dan sebagainya. Alhamdulillah, saya kan hanya mendengar aspirasi dan menyampaikannya kepada kementerian terkait. Pada ya kalau nelayan siapa lagi kalau bukan KKP? Kalau nelayan siapa lagi kalau bukan Dirjen Ikan Tangkap? Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana di para nelayan, aspirasi Bapak Ibu dukung sim kuring dilugikeun dikabul atur nuhun Ibu sugikeun ka Pak Menteri. Bahkan Pak Menteri 2 bulan yang lalu kalau masalahnya sempat sering sim kuring tadi oleh Pak Putih harita. Insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan eta teh sembako aya perlengkapan anak maju sudah geus moal pada kitu begitu perlengkapan Bapak. Nah, satu lagi Pak yang belum dikabulkan oleh Bapak KKP ini itu ruangan dingin. Itu kemarin kantor disuhunkeun tapi dicoret buka kunaon. Gara-gara Covid. Bantuan itu, bantuan ini terus dapat. Dan nelayan yang sebenarnya mah temenang itu, temenang ini. Terus saya kecewa. Tetapi ada juga nelayan yang benar-benar nelayan mendapatkan bantuan berupa tadilah bantuan sangat klasik, sangat manusiawi. Kebutuhan waktu itu kita sulit makan dan yang datang beras itu cocok sekali karena kita tidak butuh tidak butuh uang gitu, butuh makan tapi butuh duit gitu, yang beli makan gitu. Jadi ke depan yang mulia Bapak, kami HNSI LN pernah berupaya merubah data. Ada pembaruan data nelayan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan melalui Kementerian Sosial waktu itu. Saya dengan RN, dengan Dinas dan Komisi 2 di pemerintah pusat, yaitu ke Kementerian Sosial. Alhamdulillah datangnya tak ini gitu. Jadi untuk RN anu nasibnya sial ya nanti program nyeri sebetulnya Pak. Nyeri ya tapi. Hayu marah tayangan tentang RN terus kemana iya sampai saya diserang. HNSI itu becus gawe. Saya nyerahkan dinas, ayo dampingi saya ke DPRD. Apa yang sempurna bagian mana? Alhamdulillah bisa dikabulkan. Tapi ini memang sebuah kasus sebetulnya yang terlalu berkepanjangan Pak. Ini tolong ujung tombaknya ini Pak Kades nih. Pak Kades itu sama diliurkan Pak ya. Pak Kades juga nih data-data. Karena apa? Tadi itu memang ada banyak sengaja dibuat, bahkan orang kaya juga dikasih lucu ya. Orang kaya juga dikasih duafa. Sebenarnya orang kaya baru ngasih dong. Jadi alhamdulillah, tapi
insya Allah akan saya sampaikan kepada kawan saya di sana yang ada hubungannya. Ini BPS, termasuk juga dulu waktu saya pernah di Komisi 2 Pak, Kementerian Pedesaan, ribet juga Pak, data lagi masalahnya, ya. Sampai-sampai kita waktu itu sempat ngusir menterinya Pak. Karena Pak, yang ketok palu dapat keluarkan uang waktu itu masih 1 M, yang ketok palu untuk dana bantuan desa, dana desa itu di Komisi 2, ke keluar duitnya jadi pindah komisi, kan nyebelin gitu. Ya orang tuh mau aspirasi nanaon eta lucu gitu. Jadi dia yang menikmati Komisi 5 Pak. Nah, jadi ini satu persoalan gitu. Yang jelas inti ya pertemuan ini walaupun itu sabaraha ya, mudah-mudahan ini juga bisa nanti kan KSN sama RN ya yang ngaturnya, ditempatkan ada satu tim khusus gitu. Itu aja barangkali, mudah-mudahan tidak memuaskan jawabannya supaya kita bisa ketemu lagi Pak. Saya itu bila perlu diundang sama RN sama SN untuk kumpul-kumpul, yuk kita bareng-bareng, ulang kali buat bareng.